lagi di Visual Effects Series. Kali ini kita akan membahas tentang basic keying, di mana kita akan aplikasikan untuk tugas atau assignment yang Anda sedang kerjakan. Pertama, kita akan import aja langsung footage yang sudah disediakan oleh para dosen. Di sini kalian akan punya footage dengan ukuran Full HD dan 24 fps ya. Berikutnya, kita akan import juga file background atau still image yang juga telah di-provide oleh para dosen. Saya akan mencoba mengorganisasikan file-file tersebut ke dalam folder-folder sehingga kita akan mudah untuk mengaksesnya. Kemudian file green screen kita masukkan ke dalam COM. Anda bisa lihat di sini. Sebelumnya kita akan cek dulu seperti apa green screen yang kita punya. Apakah ada tracking, ada gerakan yang mungkin cukup ekstrim, kita perhatikan detail-detail rambut dan lain sebagainya. Di contoh ini saya akan duplicate. Saya akan biarkan flare paling bawah adalah original. Kemudian kita akan mulai bekerja dengan layer yang paling atas. Mengapa begini? Ini hanya cuman untuk backup plan aja. Biasanya saya bila ada kesalahan saya masih punya original file. Jadi tinggal duplicate aja ntar. Kita mulai dengan yang namanya garbage mask. Apa sih garbage mask? Jadi dia bila kita lihat di sini, kita punya sebuah file Full HD dengan green screen pada latarnya. Kita tidak memerlukan semua green screen tersebut untuk di key atau kita melakukan chroma key pada green tersebut. Sehingga kita hanya cukup melakukan masking, kita sebutnya ini garbage mask. Jadi berkesan asal-asalan, tapi sebenarnya yang terjadi di sini adalah kita mempersempit ruang atau bidang kerja green screen kita. Mengapa begitu? Ini kebetulan kita mempunyai footage green screen yang bagus. Tapi bila nanti kalian berhadapan dengan mungkin file green screen yang kurang bagus, kemungkinan akan ada vignette di samping-samping atau shadow. Nah, gunanya garbage mask adalah kita mengoptimalkan hanya area di sekitar objek yang kita inginkan saja yang akan kita key. Oke, kita lanjutkan dulu. Jadi saya akan mencoba meroto sedikit. Jadi si mask ini juga udah saya ganti warnanya tadi supaya lebih jelas aja, tidak ada purpose yang lain, cuman biar kontras dengan background. Kemudian saya melakukan rotoscoping kasar, cuman hanya untuk mengoptimalkan bidang yang ingin saya key out atau ingin saya lobangin atau saya ingin buang, ya. Oke, garbage mask. Ini opsional, Anda boleh melakukan atau renaming mask Anda atau Anda biarkan aja secara default. Nah, ini adalah ketika saya solo, Anda akan bisa melihat bahwa si area green screen yang sudah saya mask hanya benar-benar di sekitar kepala si objek. Baik, kita lanjutkan. Kira-kira cukup aman sudah untuk si garbage mask ini, sehingga kita bisa mulai masuk di keying. Kita double check lagi. Oke, cukup ini. Berikutnya kita akan mulai keying. Kita akan menggunakan basic method, yaitu kita akan menggunakan efek highlight. Simply Anda dapatkan di filter, keying. Kemudian Anda tinggal klik pada area green atau blue yang ingin dihilangkan.
Nah, kita akan lihat di sini. Saya bikin layer solid yang hanya warna polos aja supaya kita bisa tahu di mana kira-kira area yang transparent atau lubang, sehingga kita bisa tune untuk memaksimalkan atau membuat dia lebih solid melalui tweak di alpha atau di screen mate-nya. Nah, di sini ketika Anda ganti view menjadi screen mate pada keylight effect Anda akan melihat warna hitam putih. Nah, warna hitam putih ini bisa Anda adjust menggunakan clip black atau clip white, di mana fungsinya adalah meningkatkan atau memperjelas warna putih atau warna hitam tersebut, sehingga hasil key Anda akan lebih bersih. Jadi di sini warna putih adalah tampak atau dia opacity-nya 100% atau opak, sedangkan yang hitam dia akan transparent. Bisa juga Anda menggunakan screen pre-blur pada kasus-kasus tertentu. Mungkin kita tambahkan sedikit supaya tidak ada jacket di situ. Kemudian setelah itu kita pindah ke final result untuk melihat hasil akhir dari key kita. Nah, kemudian kita tambahkan advanced spill suppressor untuk menghilangkan spill warna green pada rambut atau pada objek kita. Jadi kalau kita perhatikan di sini, saya akan pick warna hijau dari green screen tersebut, sehingga ketika kita udah key, kemudian kita berikan efek advanced spill suppressor, warna hijau yang tembus pada sisi-sisi objek kita, dia akan hilang. Seperti yang kita bisa lihat di sini. Saya akan masukkan file background. Di sini ada yang perlu kita perhatikan, yaitu kemungkinan bisa jadi bila Anda mempunyai file background yang still, dia akan punya pixel yang besar, sehingga dia akan tampak lebih tajam daripada footage kita atau video kita. Nah, di sini yang sangat perlu perhatian lebih supaya gambar kita tidak terlihat seperti tempelan. Nah, di sini kita pasang dulu, kira-kira kita paskan komposisinya, kita atur komposisinya sedemikian hingga bisa Anda lihat di sini. Saya belum melakukan tweak lebih lanjut untuk bagian rambut. Kemudian saya akan duplicate materi green screen saya karena ingin memisahkan dari overall head dan bagian rambut tertentu. Mengapa begitu? Karena saya ingin mengangkat detail lebih banyak pada area rambut tersebut. Nah, ini saya duplicate. Kemudian kita akan berikan setting yang berbeda untuk area rambut. Jadi saya akan melakukan masking pada area rambut yang kita inginkan. Kira-kira segitu. Kemudian saya akan intersect si masknya. Jadi kita akan punya pada area tertentu saja. Kita akan sedikit melakukan rotoscope sehingga si rambut tersebut masknya mengikuti atau hanya pada rambut saja. Oke, kita laksanakan. Kita kerjakan dulu. Oke. Nah, di sini kita coba cek. Saya reset dulu efeknya. Kemudian saya pick lagi pada area tersebut. Di sini Anda lihat kita akan melakukan adjustment yang berbeda, hanya khusus untuk rambut saja.
screen mate. Saya akan coba clip white dan black-nya. Kita naikkan screen gain. Jadi tadi saya turunkan screen gain-nya supaya dia di area abu-abu. Kemudian kita mainkan clip black dan clip white-nya. Setelah dia cukup kontras, kita bisa naikkan kembali screen gain-nya. Oke, di sini kita dapatkan rambutnya. Nah, di sini Anda lihat masking kita terlihat karena dia belum kita kasih feather. Ya, jadi kita akan punya detail rambut yang lebih banyak sekarang. Kita tes di background lain. Cukup oke. Nah, biasanya setelah Anda melakukan key, ada pasti beberapa menemukan kok footage saya jadi noise. Mengapa footage saya jadi noise dan mengapa dia ada bintik-bintik? Padahal ketika kita lihat materi green screen tersebut tidak ada noise tersebut. Nanti kita akan kasih lihat gimana caranya mengatasi hal tersebut. Oke, kita clean up sedikit di Edge Color Correction. Settingan yang di sini kemungkinan bisa berbeda tergantung tiap-tiap footage. Jadi Anda coba bermain saja dengan footage Anda. Yang paling penting adalah jangan judge footage atau compositing Anda ketika dia pada quarter atau ketika frame-nya diam. Jadi ketika Anda melakukan keying, yang paling penting adalah melakukan tes ketika frame itu berjalan. Jadi harus Anda play. Dan terutama yang paling penting adalah di full resolution. Bila menurut Anda komputer Anda berat, render aja. Kita akan render, kemudian kita lihat apakah keying dari hasil compositing kita atau hasil keying kita sudah oke atau belum. Dari situ Anda akan lebih mudah untuk melakukan judge, oke, keying saya udah oke atau belum. Kecuali kalau Anda mempunyai komputer yang RAM-nya besar, kemudian GPU-nya juga gede, nah itu akan memudahkan proses atau kinerja Anda akan lebih cepat dan Anda mungkin tidak perlu render out, tapi bisa langsung melakukan preview pada viewport Anda. Nah, di sini saya udah cukup happy untuk sementara ini. Saya akan precom dua materi tadi menjadi girl key. Nah, di sini saya tambahkan light wrap dari Red Giant. Apa gunanya light wrap ini? Jadi dia akan memasukkan ambient gambar atau warna dari background Anda. Nah, yang terjadi di sini adalah saya sudah ganti menjadi gambar belakangnya. Kemudian saya masuk ke dalam karena masih ada green spill di situ. Saya akan nyalakan advanced spill suppressor-nya. Nah, sekarang sudah hilang. Kita akan kembali ke Manicom. Nah, sekarang udah nggak ada green spill-nya lagi. Si light wrap ini dia akan melakukan atau memberikan menembuskan ya. Jadi gambar di belakang kita akan ditembuskan ke bagian edge dari materi yang sudah kita key. Sehingga seolah-olah dia menerima light atau pencahayaan atau ambience dari footage di belakang atau foto atau gambar di belakang atau di layer bawah materi yang sudah kita key. Sehingga dia akan lebih blended dengan background-nya. Untuk light wrap ini dia tidak ada di
standard effect punya AE, Anda bisa dapatkan melalui Red Giant di Visual Effects Suite. Nah, di situ ada Light Wrap. Setelah Anda wrap, Anda bisa blend with original untuk membuat si gambar Anda lebih natural. Nah, di sini Anda bisa lihat gambar background kita sangat tajam dan footage kita rada blur. Sehingga kita perlu menambahkan sedikit blur supaya match dengan kualitas footage kita. Jadi itu akan lebih tampak natural dan seolah-olah dia blended dengan background atau sebaliknya. Kemudian saya akan coba bikin white balance-nya sama. Jadi akan kita samakan warna putih di bagian belakang dengan footage-nya. Bila Anda lihat warna putih pada mata talent kita, dia tidak benar-benar putih. Jadi akan saya bawa sedikit ke kuning dan skin tone-nya sedikit warna merah. Nanti kita akan coba adjust sedikit. Saya percepat sedikit prosesnya. Ya, kira-kira begitu. Bila sudah, kita akan coba tes. Sorry, bukan tes. Kita akan tambahkan sedikit haze. Jadi saya akan bikin sedikit warna putih atau abu-abu untuk memberikan sedikit ada haze di belakang siapa namanya ini talent kita. Kita feather. Jangan lupa Anda turunkan opacity-nya biar seolah kita ada kedalaman di situ. Nah, di sini masih belum tepat. Nanti kita akan adjust lagi. Tapi basically apa yang kita inginkan adalah kita mempunyai depth di belakang talent. Nanti kita akan berikan adjustment lagi di belakang. Cuman kita melakukan first atau quick testing compositing kita. Nah, di sini kemungkinan Anda akan susah melakukan compositing ketika Anda bekerja sekaligus si AE melakukan keying pada materi Anda. Pasti Anda akan merasakan ketika scrub atau drag kursor Anda di timeline dan akan berasa berat. Mengapa begitu? Karena kita punya dua materi yang kita key. Alangkah baiknya kita key out dulu, kita render out ya. Kemudian kita impor balik ke sini. Jadi materi ini kita render out sehingga AE tidak akan membaca keylight lagi karena sudah kita jadikan movie. Nah, di sini kita akan setting base 16, yaitu ini setting saya ya. Jadi base 16 ini isinya adalah colornya 16 bit per color atau BPC. Ini yang perlu Anda perhatikan. Kemudian outputnya adalah QuickTime ProRes 444 dengan alpha dan trillion of colors. Kemudian kita post render action-nya kita import supaya setelah dia render, AE akan automatically memasukkan file yang sudah kita render tersebut ke dalam project panel. Kira-kira begitu untuk part satunya. Kita akan lanjutkan di next session.